Toro yang selalu kita nanti-nanti. Kita dari Purworejo juga kangen Pak, dari Pak Toro. Pada yang saya hormati Pak Indro selaku DM Purworejo, Mbak Nur selaku admin kantor cabang Purworejo, dan semua teman-teman KTH yang saya dan juga ini mas-mas dari mana ya Pak? Dari Magelang. Oh iya dari Magelang. Selamat kenal ya Mas ya, ini dari Purworejo. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Toro beserta tim yang telah meluangkan waktu untuk membimbing kami KTH offline maupun online dari Purworejo Pak. Dan berhubung waktu juga sudah menjelang siang, maka pada briefing pagi hari ini kita mulai saja. Dan waktu sebelumnya saya berikan kepada Pak Toro. Terus Mbak Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah semangat ya, tapi takut saya. baru kemarin ternyata masih sudah ditransfer, saya malah kaget di sini. Ibu semangat pagi, saya semangat biasanya. Ya Pak, bagus, alhamdulillah. Mari kita sebelum kita mulai, kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini tepatnya di tanggal 29 November, di akhir November, insya Allah sebentar lagi gajian, insya Allah. Kalau nggak hari ini ya besok, kita masih diberikan nikmat bisa bertemu yang mungkin sekian lama, mungkin ada ya kalau 6 bulan yang kita nggak ketemu, sampai teman-teman kita Pak Jasman, Pak Davi menurut kesani Gusti Allah. Nah, alhamdulillah hari ini komplit untuk cabang Purworejo, full tim, maksudnya semua diberikan kesehatan. Dan saya juga berbela-sungkawa ya, meskipun sudah terlambat, khususnya pada suami tercinta Mbak Win ya, karena kemarin baru bisa ucapan lewat WA, karena memang kondisinya waktu itu sangat mencekam. Jangankan di dekat yang Temanggung khususnya ya Pak Davi, yang wirawiri ke AM, sorenya masih ketemu, masih ngambil lebar, kemudian WA jam 10 masih WA-nya oke, tanya resep dan sebagainya, kok sorenya nggak ada. Jadi memang semua tidak lepas dari keinginan Allah SWT. Kalau itulah yang terbaik, semoga Mbak Win tetap tabah dan menjadi putra-putra ini nanti putra yang solehah, karena memang itulah sudah terbaik buat kita semua. Saya juga nggak menginginkan Pak Davi, Pak Jasman, orang-orang baik di sekitar kita ya, memang mau bagaimana memang kita tidak bisa menahan. Dan alhamdulillah hari ini untuk lama kita nggak ketemu, saya bertemu kembali, saya senang sekali, bergembira. Rekan-rekan masih sehat walafiat, sehat guys, ya. Sehat ya, alhamdulillah. Yang keluarga di rumah juga sehat guys. Alhamdulillah. Nah, ini pertama-tama kita masih itu dulu. Nah, soal duit itu semua pasti butuh, tetapi pertama yang dibutuhkan sekarang itu kesehatan. Karena banyak duit itu, Pak Davi itu banyak duit kemarin, tapi karena COVID tidak tertolong juga. Jadi mari kita syukuri dulu rasa sehat yang biasa ini yang diberikan oleh Allah. Kita masih di panjang umur, bisa ketemu, kita masih beraktivitas di dalam dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan tim leader dan unit Kutarjo yang kami banggakan juga, hari ini sebenarnya tidak ada suatu itu cuma satu, kangen saja. Karena saya juga sudah lama memang saya agendakan untuk Senin ini satu minggu itu muter-muter, dan memang besok saya langsung ke Kebumen dan sebagainya, besoknya ke Temanggung, ke Purworejo untuk koordinasi kerja mempersiapkan 2022. Maka tadi di Semboyan atau di Semangat Bapak itu sudah pakai bom ya. Nah, bom itu harapannya selain bentuk dan bunyinya udah tahu bom itu meledak, ini harapannya. Karena memang pandemi di 2022 ini insya Allah adalah awal take off kita. Baik dari sisi kemarin itu kita sempat diterjang badai COVID kedua yang mengerikan, yang mungkin Bapak Ibu tidak hanya di sini, di mana-mana rumah sakit penuh, kita mau kemana-mana terbentur, ya, mau pergi kalau belum vaksin ya dilarang dan sebagainya, mau ke tempel saja sama ke Jogja itu putar balik. Terus gimana ini kok kayak gini dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan di 2022 kita pakai istilah bom. Ya, apa itu bom nanti akan
sedikit kami uraikan, dan ini sudah menjadi apa? Ya di Purworejo alhamdulillah, karena kebetulan Pak Andro kemarin juga ikut Rakernas, sehingga langsung dapat bocoran. Kalau cabang yang ada ikut Rakernas, bom itu apa mesti nggak apa lagi ya. Nah sebelumnya saya kenalkan ini tim, karena di Natrindo itu ada istilah sekarang itu jadi, kalau di Temanggung kemarin sudah saya terangkan, sekarang itu ada namanya istilah-istilah baru yang mungkin agak asing tetapi nanti akan menjadi kebiasaan. Misalnya dimulai dari CEO. Kalau dulu kan Pak Direktur ya, selamat pagi Pak Dirut, sekarang diganti Pak CEO, ya, Chief Executive Manager dari apa? CEO, Chief Executive apa itu? Organizer. Jadi seperti direktur utama, hanya kesannya itu sekarang CEO, pemilik perusahaan. Kemudian kalau di bawahnya nanti namanya ada BDM, ya, yang sekarang dipegang Pak Arif, Business Development Manager di bidang pengembangan. Maka muncullah Fcom. Nanti kedepannya akan muncul obat-obat yang sifatnya bisa masuk apotek dan sebagainya. Itu dikomandoi oleh tim BDM namanya, Business Development Manager. Kalau dulu kan Marketing Manager. Nah, terus kemudian sekarang ada MOM yang dulu tidak asing lagi. MOM itu apa? MOM Marketing Operational Manager yang dipegang Pak Joko Sulamaji. Ini Operational Manager Fit, Natrindo Fit, ini dikendalikan oleh Pak Joko Sulamaji. Kemudian saya diganti, kalau dulu itu AM, area manager, sekarang menjadi distributor, area distributor manager. Kemudian Pak Indro itu dulu namanya BM, Brand Manager, sekarang menjadi DM, distributor manager. Kemudian KTH pun dibagi menjadi dua, karena kemarin dampak dari corona ini memaksa kita untuk beradaptasi. Ya, siapa yang bisa beradaptasi maka akan berjalan, kalau ini adaptasi maka akan menghentikan, begitu maka kita ganti siap DM. Baru mulai kok DM. Jangan pagi. Oh ya, ini. Jadi sekarang ada istilah CSD, Consumer Service Direct. Ini yang dulu kita yang sebelum ada corona dan sebagainya itu kita namanya KTA itu. Jadi sekarang nanti kalau ada istilah CSD yaitu Consumer Service tapi direct yang langsung. Dan inilah kenapa walaupun pandemi seperti ini CSD itu kita banggakan dan kita pertahankan. Inilah awal Natrindo itu adanya Natrindo berawal dari CSD, bukan dari CSO. CSD ini kan istilah baru ya, yang sekarang disebut Service Online. Nah, jadi biar nanti tidak asing bahwa CSD itu apa atau CSO itu apa atau semua istilahnya KTH, hanya terbagi tugas dan kewajibannya masing-masing. Ini akan saling ke depan, saling membutuhkan ya. CSO tidak akan bisa tanpa CSD. CSD pun nanti akan dibantu oleh CSO dengan memperluas pangsa pasar. Banyak sekarang contoh ya yang beli di online ya, Purworejo pasti nanti nama-nama yang teronline itu kan nggak mungkin bisa kami layani. Karena di online itu orangnya kayak apa juga nggak pernah ketemu, cuma beli begitu saja. Alamatnya mana? Dulu pernah saya siapa yang menangani di Suparjo itu, ada beli tempat saya itu langsung 4 itu dekat Brimob dulu. Saya kasihkan Pak Endro ini kalau bisa dilanjutkan di CSD-nya biar lebih terlayani, karena kan kalau online ya beli lepas kan, beli selesai. Tapi kalau dengan di CSD itu dapat layanan berapi, mereka akan akhirnya tidak mau beli di online lagi karena kalau merasa nyaman dengan CSD. Ya saya sama-sama beli di online tanpa ongkir, gitu. Orang itu apa-apa, paling itu bonus teh. Tapi kalau saya suruh milih Pak Asung, kalau saya diantar Pak jadi Pak Asung nggak rapi gratis, mesti dia dirawat. Resepnya juga pasti lebih mandi karena langsung bisa komunikasi. Kalau di online, ya pengen hasil beli hasil saja begitu saja. Mari ramai kemudian tidak dapat, makanya alhamdulillah belum ada nuntut ya di online itu. Kalau nuntut, loh Pak yang CSD kok ada Pak yang nanti itu kan khas dengan terapi dan sebagainya. Kok ini enggak? Nah kalau mau terapi, Bapak alamatnya di mana? Oh Purworejo, baik. Nanti saya akan hubungkan ke Pak Asung atau Mbak Winarti atau Pak siapapun atau Mbak Farida, silakan datangi nomor ini karena dia nggak beli di online, minta dilanjutkan dengan offline. Saya yakin pasti lebih enak dengan offline. Bisa dipahami ya bahwa sekarang ada istilah CSO dan CSO. Nah hari ini Mas Arga kebetulan di sini juga ada yang CSO. Nah bidang CSO itu kan consumer service online yang memang dunianya saya sudah ketinggalan luar. Saya termasuk orang expired. Jadi orang mudeng ya, sudah kepala 5 itu tentang dunia online saya masih sama sekali
nggak mudeng, maka hari ini nanti sebagian kita bisa sharing di sini yang CSD bersama saya. Nanti yang memang dunia online, dunia gembul-gembul lah, tutorial dan sebagainya, ada pakarnya nanti di sini namanya Mas Alga, jurusan Amkom dan memang di bidang desain dan agak kayak gitu mudeng. Kemudian satunya Mas David, sekarang ada 2 David. Yang satu David kecil yang jam gemuk, kalau ada keren ini wali 9 barang. Nah ini ya kayak mulai kimi-kimi buat toko dan sebagainya. Yang ngajari kakak, ini kakak berarti. Nah, 9 berapa? Iya Pak, 9 misal kayak ya, kalau ini Mas Arga ini ya juga belum begitu seperti teman-teman yang lain, tetapi sudah cukup bagus untuk kita ikuti belajar ya. Omsetnya sudah di atas 400 sampai 600. Nah nanti bagi yang CSO bisa belajar sama beliau supaya apa kurang-kurangnya seperti apa. Nanti kalau pengen yang 1000 baru manggung untuk anak-anak yang 1000. Tapi 1000 pun dulu ya belajar dari mulai satu tidak ada apapun itu tiba-tiba langsung melejit itu tidak ada. Offline begitu, yang CSD juga sama. Pak Asung awal masuk kan juga tidak langsung 200 ya Pak, mulai dari pengenalan, mungkin ditolak, terapi dulu, ratu kobatir, apa nanti sebenarnya terapi sih. Untuk pernah sekarang coba bisa disulit-sulitnya seperti ini, Pak Asung masih bisa di atas 100. Mbak Ika mana nih nggak kelihatan? Di rumah masih ada yang bekerja kan? Oh ya Mbak Ika, ini kan juga salah satu KTH yang awal mungkin dengan Pak BM, Pak itu aja bulan Mbak Ika. Itu sama Pak Frida, ini istilahnya nenek-nenek kita di sini. Berapa generasi ya? Nah, Mbak Ika ini bisa sekarang di atas 100 ya, mungkin karena pendampingan sama Pak Asung Sakti. Sepak berarti Pak. Iya, sepasang. Ya dulu itu Mbak Ika paling polsek, tapi saya salut sama beliau dari dulu orangnya nggak banyak neko-neko dan mau bekerja dulu gitu. Jadi sempat berhenti karena menikah. Sekarang kembali lagi jodohnya kita dulu ya. Itu sebelum masih lama banget, jadi masih jadi dari pelajaran situ semua tidak ada yang instan, semua melalui proses. Jadi percayalah bahwa badai pasti berlalu. Di saat ini memang kita yang khususnya CSD sedikit mengalami kesulitan karena terbentur oleh kemarin faktor yang bagaimana orang mau beli itu takut ketemu orang. Kecuali kenal akrab, nggak masalah. Pak Asung itu tidak membawa corona kok kan sudah kenal, ini mau dipijeti. Nah, orang baru pasti mikir, didatangi susah. Saya sendiri mencoba turun ke lapangan itu ya, Pak kalau bisa jangan aja apa, cek ordinan. Jadi cuma ketemu di luar, kemudian dibeli saja. Makanya ya, saya mohon nanti yang CSD tetap data-data konsumen itu jangan sampai hilang, karena nanti mudah-mudahan perusahaan segera membuat namanya aplikasi yang bisa untuk membantu mengingatkan konsumen. Ya, saya ini beli Honda udah tahun 2017, tapi setiap ulang tahun itu dikirimi sama pihak dealer. Selamat ulang tahun Pak, hafal timen ya, aku diri sing lahir nanti, mau lihat hafal. Dari situ saya teringat tuh, berarti saya diingatkan oleh Bonanza tempat beli saya motor 4 tahun yang lalu. Akhirnya jadi kepengen loh, pengen motornya ya. Walaupun udah nggak kepikiran, tapi karena di SMS jadi kepikiran lagi. Nah, harapan kami nanti besok itu ke 2022 itu orang yang menang data, yang banyak data itu ya akan menang di pertampungan. Data-data pasien, alamat, nomor HP, nomor HP itu kalau bisa disimpan rapat, ya kalau perlu kan di DPK kan ada, disimpankan di kantor, insya Allah aman. Nanti perusahaan tinggal ngebokin nama-nama, nomor-nomor HP konsumen. Kemudian mungkin tiap pagi atau tiap sore akan di-broadcast. Selamat pagi, kesehatan adalah dan sebagainya. Sehingga mungkin dari mana aku rindu, wah ini kan dia pernah sembuh kolesterolnya dengan ini dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya. Karena saya pernah dijabri sama orang produk itu obat kanker ya, itu setengah tahun saya juga udah lupa. Waktu itu kalau saya tahun 2013 atau 11 ya membeli obat kanker itu, cuma nomornya lupa saya. Suatu saat saya ditelepon, Pak kapan ke Purworejo? Saya lewat pas ke Purworejo tahun 2015 itu masih diingat ya. Dan kita janjian di Alaman Purworejo. Itulah kalau orang sudah main date dengan produk itu berapa tahun pun masih ingat. Nah harapan saya nanti kita tata lagi ya, kita baru perang habis kemarin berantakan enggak karuan. Sekarang di 2002 kita siapkan dengan istilah BOM tadi, Business Optimization
Millionaire mindset. Millionaire mindset ya. Jadi istilahnya sekarang itu optimasi. Optimasi itu bahasa belakangnya milioner. Harapannya otak-otak kita jangan hanya isi jutaan, harapannya milioner. Karena semua dari komponen otak itu kalau dalam bahasa saya tadi pagi baca buku judulnya Quranic Law of Action ya. Bahwa Quran itu juga menimbulkan efek kalau kita di itu karena itu pakai ilmu barat ya, ilmu non muslim, maka disebut the script. Paham ya? Kita nonton toh? Nah, the script itu istilahnya adalah menarik alam sekitarnya agar mewujudkan apa yang kita inginkan. Intinya begitu. Dalam bahasa film itu disebutkan Aladin. Sosok susut apa yang kamu inginkan pasti akan aku. Nah, sebenarnya di Islam pun diajarkan begitu di Al-Quran. Ya, kalau di surat ya termasuk Al-Nasrah di situ itu bunyi. Kemudian bahwa sekecil apapun perbuatan kita, kejelekan apapun itu akan dibalas, pasti dibalas. Tetapi sebuah kebaikan sekecil jarah pun akan dibalas. Pokoknya doa Al-Quran itu banyak sekali mengutip tentang law attraction. Ya, berdoa kenapa kita nggak dikabul-kabulan? Karena antara hati dan pikiran belum sama. Hatinya ini jajan jalan mobil tapi malu mengucapkan sehingga motornya cukup. Nah ya Allah kasih yang motor. Nah makanya jangan main-main dengan doa, jangan main-main dengan kata hati. Maka kita akan mencoba nanti berlatih untuk optimasikan kekuatan kita. Ya hari ini tidak istilahnya kalau yang seperti biasa rakernas saya bawa laptop, bawa proyektor itu kita ini cukup sederhana, tapi insya Allah menjadi PR kita. Kita akan membuat sebuah dalam bahasa itu diagram fishbone. Ya, kita paling aman itu harus jujur terhadap diri sendiri bahwa kita itu sebenarnya kenapa kita di 2021 ini di bulan berhenti stagnan. Tidak hanya proses, secara perusahaan stagnan. Berhenti di angka tidak naik tidak turun gitu loh Pak. Nah solusinya ternyata apa? Yaitu dengan sistem diagram fishbone. Diagram fish itu ikan, bone itu duri. Jadi nanti mari kita akan kaji tentang bagaimana mencari masalah, tetapi jujur itu bukan masalah orang lain. Sebenarnya ada masalah kita. Nanti kita akan belajar itu saja, kemudian nanti bisa dipraktekkan bareng-bareng. Tetapi nanti kita harus jujur. Dan untuk dirinya sendiri, ya mungkin saya tahu aslinya Pak So, saya nggak tahu mungkin artinya Pak Berita. Di sini masalahnya apa? Nanti Bapak tahu sendiri. Saya juga kemarin begitu kan, ya Allah, berarti dosa kita kayak tahu. Dosa dalam pekerjaan ya, artinya bukan dosa tentang agama enggak, tetapi pekerjaan. Ini yang CSO mana? Saya. Satu tak? Oh iya. Ya nanti bawa laptop Pak. Pesankan bawa laptop. Oh iya. Nanti bisa di ruangan situ untuk CSO-nya. Sebenarnya nanti kalau sudah membuat diagram baru CSO-nya masuk gitu. Sekarang kita akan bahas yang masih aja ya, yang sama-sama masih umum, tapi ini jadi tadi semangatnya ya. Enggak usah Pak, bisa aja. Oke. Ini sudah ada. Oh bawah. Oke. Tadi gimana? Semangat pagi dari gimana? Dulu yang pernah ikut di hitungan anak ada nggak yang di cabang proses yang pernah dilatih militer tahun berapa itu ya Pak? Itu masa 2018 ya? Enggak, Garida ikut belum ya? Oh, belum ya waktu kita pernah Ini belum ada mungkin ya? Ini Pak ini berarti saya. Itu satpam. Satpam. Ya kita kan pernah dilatih oleh tim batalion mana itu Kentungan 11 423 ya. Nah 423 ini 14 ya. Kita dilatih untuk jiwa korsa. Dari apa orang militer itu semangat dan semangat ya dengan tadi itu. Jadi kalau semangat pagi, wah, mati bungok entek itu terbang, ayo. Ya apa kita, wah sendiri itu dari sana dilatih. Jadi akhirnya kenapa militer itu jiwa korsanya kuat, jiwa timnya kuat, itu dilatih ternyata. Terus dia kedisiplinannya itu dilatih. Saya itu dulu gara-gara tidak disiplin dari ibu-ibu, saya kena getahnya. Salah satunya adalah kan kalau orang militer itu naruh sandal itu harus tepat, nggak boleh sembarangan.
Nah orang ibu-ibu kan naruh sepatunya di depan, tapi karena disemprit segala baris itu ibu kan lambat. Nah, laki disuruh depan, ya semua kakinya laki-laki lebih sepatunya umit bahkan sakit banget. Ada yang jejer begini, waduh suruh baris, pecet-pecet itu. Ini langsung semua dievaluasi, ternyata apa kesalahannya tidak disiplin. Ya sudah jam 1 ya 1 tepat. Karena militer itu nggak bisa ditawar 1 menit pun, 3 detik pun nggak bisa ditawar. Ya akhirnya sayalah yang jadi korban, teman-teman harus pakai sandalnya perempuan. Padahal kan depannya lunci-lunci. Wah itu habis selesai baru wacat semua. Nah, itu bukti bahwa disiplin itu penting. Ya, kemudian tim korsanya itu penting sekali. Jadi salah satu tim saya itu kebetulan saya kok ya sudah di korban saya lagi ya. Saya itu timnya dengan Cilacap dan sebagainya. Pada saat tertentu itu kan kita lagi berbaris jam 12 siang kan makan. Nah tiba-tiba waktu itu Pak Sambas namanya Cilacap itu suara kuat pengen rokok. Padahal di dalam satu tim itu tidak boleh setiap hari itu kalau mau laporan makan, mau laporan sholat, mau laporan apa harus kumpul dulu. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau genep 10 berarti aman dan silakan makan. Nah tim saya pede aja. Tim apa? Siap 1, 2, 3, 9. Masih 2, 9 itu waduh, nggak madang ya sudah. Cari semua dicari tidak ketemu. Tadi cuma merampung, ini saya boleh. Ternyata apa? Wasik ke kamar mandi. Masya Allah. Akhirnya ya gara-gara kamu 9 orang harus lapar sampai jam 1 baru boleh makan. Itulah jiwa korsa. Ya maka di militer itu luar biasa. Pendidikannya sederhana tetapi ternyata dampaknya luar biasa. Kemudian yang kedua itu cara mereka memindahkan drum, tim kekompakan, ngegolkan sebuah proses itu lomba naik drum, tapi memindah drum tapi berempat. Jadi kita kalau salah satu nggak kompak maka kan jatuh. Dan kalau jatuh ini benar-benar kepala bisa jatuh ke tanah, tidak main-main. Jadi disitulah letak korsa. Ketika teman mau jatuh itu nggak peduli mau apa, kita ada korban harus tangkap itu orangnya. Kalau enggak ya jatuh beneran. Kalau kita reto ya kasihan teman kita bisa bocor sini. Makanya di militer itu kalau satu kena tembak yang lain pasti harus membantu sampai semaksimal. Itulah saya belajar 1 hari di militer itu. Kalau saya pengen kemarin sama Pak Jumbo, yuk tidak latih kayak militer lagi Pak. Banyak hal ilmu yang kita dapatkan. Ya pagi-pagi. Tapi saya sudah tahu malam itu kan masih di Kaliurang. Kita mau dibangunin sama militer itu jam 2 pagi kan. Supaya apa? Mereka kaget. Oh ya masih ada yang pakai handuk, masih pakai daster, asik gitu. Tapi udah, pokoknya besok pagi kita standby. Kita mau dijemput militer. Jamnya tidak pernah tahu. Pokoknya siap saja. Jam 2 pagi berduri itu mobil truk militer itu udah depan Hotel Eden. Semua kamar dibuat ya. Saya masih pakai celana dalam. Lucu itu. Tapi yang pakai lalu ya tetap tidak boleh keluar. Tapi yang masih pakai androk, pakai daster, tapi tetap keluar ya. Pakai sepatu dan pakai daster kayak gitu. Dan inilah Anda tidak siap. Kalau ada musuh, sewaktu-waktu Anda mana senjatamu, mana sepatumu tidak dipersiapkan. Jadi kita ini harus senantiasa siap sedia setiap saat kata mereka ya. Dan ya setelah itu, setelah baris di depan Eden itu, ya silakan yang belum mandi yang ada namanya yang malu. Ya masih pakai daster, pakai kaos laki-laki hanya pakai celana pendek. Itulah. Dan akhirnya kita mau tidak mau naik truk. Ya laki-laki perempuan juga naik truk kayak kudus kayak gitu. Dibawa ke kandungan Anda sudah dicandra sini. Mulai masuk hari ini menjadi tanggung jawab kamu. Aturan perusahaan tidak ada di sini. Apa yang dilakukan ini? Salah hukum begitu. Makan juga tidak habis langsung hukum di situ, tidak perlu nunggu. Padahal makanya itu ya menurut saya ya Nino yang ikut sertifikasi ada kemarin ya, di hotel kan makannya tidak enak. Nah, di militer cuma gordoke derajat kilo bes kayak mau makan mau nunggu, ayo balik kan. Tapi begitu ketok balik langsung. Nggak habis itu suruh piringnya jatuh taruh di sini. Kamu nggak habis, kan taruh di atas terus jalan sampai tumpah dihukum lagi. Jadi pokoknya ya. Tapi dari situ tuh terdidik bahwa kita jadi disiplin, jadi tanggung jawab, jadi jiwa korsanya tidak boleh menjelekkan satu tim. Itu gagal satu tim ya gagal semuanya. Jadi satu tim Projo gagal satu ya gagal semuanya. Ya seperti saya itu, gara-gara satu orang rokok saja itu 9 orang harus lapar gitu Pak. Sing rokok enak gue kalau jangan ditusuknya walaupun mandi itu. Nah, kita itu peloncongan mau di baris-baris kilometer sepanjang itu.
Wis sikile kleru sandal wong itu dolan-dolan botong oleh udanan. Lah pengen mak kan itu gak usah istirahat gitu harus dihukum gara-gara satu. Mari kita di 2022 ini kita kompakkan lagi supporter yang hebat ya yang sudah tahun kemarin mencapai berapa bulan ini ya. Benar ya Pak ya, tim produktif dan sebagainya. Apakah nanti 2022 di Januari kita masih tetap? Andainya kita harus geser, mari kita balas di tahun 2022. Ini semoga juga ada yang dapat umroh, mudah-mudahan ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita akan sedikit nanti membahas masalah bom itu sendiri ya. Bom itu sudah diistilahkan bahasanya adalah bisnis optimasi milioner. Jadi mari kita jangan batasi bahwa saya cak SD buat selawe banget, selawe diriwayatkan sana dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah karena diri kita itu tidak yakin bahwa di luar kita itu ada Allah. Ya, di luar kita itu ada alam yang tidak kita ketahui. Padahal doa yang paling ampuh itu adalah doa yang pesimis tadi. Ya, selawe amel, mulai karan ini, selawe dibantu mengurus. Kelas-kelas kemudian kok nah itu Anda sedang dibatasi oleh diri Anda sendiri sehingga alam Gusti Allah tidak akan mengikuti. Lah wong pengen jaluk kok tabene takon iki pengen nunda motor aja pengen tapi hati ini mosok selalu banget. Nah akhirnya bertolak belakang pada Allah itu kabulan pasti yang di hati karena hati itu lebih jujur ya dalam ini bisa direkayasa tapi hati itu pasti berkata kita mau ngambil temannya pasti hatinya bilang bisa gitu soalnya Allah dunia selama yang aktif tapi pada hatinya pasti selalu bisa itulah hati itu sebenarnya paling jujur. Mari kita buka di 2002 ini persiapannya adalah kita mulai dari jujur terhadap apa yang ada di hati kita memang butuh misalnya Mas David ya yang dibujuk aku benar 2002 pengen bener dibujuk. Terus saya dibujuk kan yang butuh biaya. Kayak Mas David di omset selama yang bujuknya mesti lucu maning. Ya. Hasil persiapan menikah yang ngerti DP kan gitu butuh biaya minimal orang undang 10 20 yang orang juta kan minimal kuwi nek undang kontestas 10 padahal sak kantor ini bilang 10. Nah, itu pengen mawon lah. Dari situ kan butuh dana tapi yakinlah bahwa jenengan meyakini insyaallah 2022 itu pasti akan terkabul karena yakin kemudian alam akan merespon. Oh jodoh David sing pas gitu kan mendekatkan ini tidak harus SMS-nya asal kayak Allah sing apa kayak gitu loh. Memang jodoh itu begitu ya tidak akan tahu tapi kalau dengan keinginan kuat maka Allah akan mendekatkan dengan cara apa ya caranya alam sing menunjukkan. Sering-sering kadang kayak ujian misalnya di itu kan juga dulunya mau niat di bujurnya aja, ini SPJ kesasar ya, jadi bujurnya kok waduh pacaran bertahun-tahun lah jadi bisa, tapi di Facebooknya asal dari bujurnya nah, itu karena keyakinan, jadi percayalah bahwa di luar kita itu ada Allah yang akan mewujudkan dan wujudnya itu pasti yang terbaik. Nah maka kita selalu berpikir yang terbaik. Saya daripada mikirin yang jelek-jelek, maka mikirin milioner dulu. Perkara tercapai nanti 2022 kita nggak pernah tahu, benar-benar nggak pernah tahu. Ya. Mungkin kayak ya langsung saya bayangin Mas Denider ya, Mas Denider itu anak yang culun lulus SMK, kemudian bayangannya kerja dia memang pabrik kan gitu ya, nggak nyangka ada corona kan gitu. Nah, gak ada yang kan Mas Doni juga sama saya tanya Mas kapan nyangka gak kalau sekarang punya penghasilan 6 juta rasa kebayang Mas bayangan mungkin ya apa pingin sih kadang ini udah di motor aku ini langsung di mobil cuma belum boleh loh tapi itu tulus padahal ya oke terus SMK bayangin mobil itu tapi loh karena kebayang sama sekali sama itu tidak ada corona dulu akhirnya ada online. Kalau tidak online tidak payu wis saya yo ngomong ra iso. Ya beleng wis pasal paham satu langsung adoh lah iso no bodine wis pempeng cilik ngingi lho. Iki nek dari konsumen bisa dipercaya nek iki wong ahli kesehatan. Waktu gabung itu cuma apa Pak no kantor terus kira mudeng sing kan ya. Yang dari lapangan ra mudeng diajari
berapa Mas kan bisa Mas David sudah apa tentang gambar-gambar. Tapi kan jadi percayalah ya Mas Doni itu juga agak kebayang kalau sekarang bisa di mobil itu sama sekali tidak terbayang. Bayangannya ya daftar KTH, dilatih mijet, kemudian prospek sudah diajari seminggu nggak keluar. Nah, tadi percaya diri. Padahal dilatih sudah banyak, ini bareng aku dan nggak mau. Kok cuma berundung, COVID. Balik orang esok juga ya, mas sudah konten boleh apa? Boleh. Ternyata Allah cara kasih mobilnya dengan cara dan apa yang terjadi terwujud. Dialah pas dengan Purworejo, takziah sama bapaknya. Bapaknya nungguin mau mati, belok mobil ayolah. Bapak nih, bapak boleh, bapak disuruh bapak kerja. Tuku isi tidak itu dibayar jadi miliknya. Jadi percayalah, jangan pernah berpikir tidak mungkin. Mungkin dulu masalah waktunya tidak tahu. Ya, Mas Doni, Mas Denny itu tidak kebayang kalau akan ada corona. Saya pun tidak akan kebayang kalau ada corona. Kalau tahu ada corona begini, kemarin saya beli tanah, apa dan sebagainya. Saya juga belum punya rumah dan sebagainya. Masya Allah, setelah ada corona kan gitu. Nah makanya dari itu saya optimis tahun 2002 akan jauh lebih baik. Maka kita tema di tahun 2000. Kalau kemarin kan the level up, dan kemudian the future yang lebih baik ternyata yang buruk kemarin di 2021. Sekarang kita istilahnya bom bisnis optimasi milioner optimasi. Jadi dioptimasi alam bawah sadar kita, mulai dipercayakan diri, jangan tanggung-tanggung. Nah, dulu kita sering bikin tripod ya di gunung itu yang kita pernah bikin tripod. Mungkin hari ini belum terwujud, tapi percayalah. Saya sudah buktikan sendiri, meskipun kondisi apapun, cara mewujudkan Allah itu tidak kadang tidak sesuai dengan matematika kita. Ya contoh saya itu menggambar rumah makan, saya ingin punya rumah makan. Ya caranya itu nggak pernah tahu. Tapi saya ingin di rumah makan, karena apa? Seneng memang dulu gratis kan itu ya. Ini jawabannya saya gambar rumah makan, saya tulis di gunung itu, saya masih ingat di gunung Gajah ya. Oh ya iso saya masak, orang iso ya. Lengret perlu tahu pengalaman di dalam masak. Meh akhir tahun 2020 ono wong nawani rumah makan mulai ini aman mau investasi kok ya pas dari itu ada duit gitu loh. Dan aku cari kesalahan nggak mungkin. Akhirnya siapa yang ingin mewujudkan ya? Kalau sopo sih geraknya orang itu menawarkan ke saya, padahal itu banyak orang ya. Akhirnya tawarkan ke saya. Sampai hari ini masih punya rumah makan, meskipun bukan punya saya. Padahal saya nggak kebayang masalah itu. Ya. Dan itulah Allah yang mewujudkan. Maka dari itu jangan main-main. Kalau belum terwujud sekarang, masalahnya masalah. Saya bersama saya umrah itu dulu juga belum kebayang sama sekali uang aja belum ke awal. Tapi sejak saya masuk Nabi 2010 itu udah gambar Ka'bah. Setiap saya bikin billboard mesti ada gambar Ka'bah. Wes caranya nggak masuk akal, saya jadi KTH, saya selama ini nggak masuk akal. Itu cara umum matematika nih. Desember 2021 Pak Teguh, maka dia tiketnya Pak Teguh coba ingat Pak Teguh sama. Meskipun saya juga harus bayar, tetapi kan dangsur. Setelah aku nabung bukan itu. Jadi alhamdulillah apa yang kita tulis itu kita bareng-bareng itu hampir 100% sudah terwujud, Allah yang mewujudkan. Itu menurut saya semakin yakin bahwa namanya impian itu penting sekali. Masalah wujudnya itu berbentuk apa, caranya itu biar Allah yang mengasih cara. Ya. Percaya ya, jadi Bapak Ibu itu masalah waktu saja. Karena saya itu juga setelah buat itu, saya nggak tahu caranya bagaimana. Ya, saya bagaimana cuma berdoa meyakini bahwa hal ini insya Allah akan berhasil. Tapi jangan sombong bahwa semua akan dari dan caranya mewujudkan ini di luar angka-angka yang saya hitung. Saya mau nabung umroh, misalnya dulu 21 juta ya, saya ke Turki dan umroh itu. Kalau nabung kan saya bulan harus berapa? Coba. Ya anggap aja 30 dibagi 1 tahun, berarti 1 bulannya harus nabung sekitar 2. Jangan kan nabung 2,1 untuk operasional aja kadang kurang. Kok bulan Desember
diketok hatinya ya Allah, etornya saya selama perlu didenjang. Tahu-tahu jadi beli tiket sama Pak Misro. Pak udah mangkat tanggal sebenarnya latihan apa mana sih? Bingung saya. Orang bilang Pak, wis tahu saya tahu. Lah perlu diduit mangkat toh. Sama keluarganya Pak Teguh. Dan akhirnya sampai ke Pak ya Allah, nangis dulu apa yang saya gambar itu Ka'bah seperti itu ya Allah. Benar. Allah mewujudkan dengan cara Allah. Bukan cara saya. Cara saya tetap nabung tadi. Terus orang pintar. Wis tahu ngono kuwi, Mbak. Kayak itu Mas, ono wae silen Pak ini. Ono bojone loro kayak dan sebagainya itu nanti bertahun-tahun nabung lagi itu tekan Mekah. Kok malah Pak Teguh telepon centring hitungan detik, tiket Anda sudah dibayar, tinggal latihan, makan berikutnya. Lebaran diparingi kan ya gampang ngampung gitu loh. Tidak perlu nabung sekorong gitu, tiba-tiba ya diparingi gampang. Saya selesai, lunas Pak Teguh hanya jadi lantaran saya berang. Ini dua fakta yang saya yakini bahwa sekarang saya tidak main-main dengan namanya impian. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buat ribet, bukan masalah doa itu kan kalau itu ada yang doa dikabulkan hari itu, ada doa yang ditunda dulu, ya. Mungkin Mbak Frida lagi mau dikabulkan umrohnya kalau sudah dapat suami. Ya siapa tahu kan begitu, sekarang belum dikabulkan dulu. Pengen Ka'bah nanti dilarang dibujuk, oke, yuk bareng ke Mekah, terima bulan madu di Mekah sekalian umroh. Nah, siapa tahu kan gitu. Bisa loh. Amin. Karena percayalah Allah cara mewujudkannya itu unik. Jangan percaya dengan apa matematika kita. Allah itu tidak seperti apa yang kita matematikakan. Bener banget, yakin, percayalah gitu. Anda yang ini nanti caranya Allah ya. Nah, saya sudah membuktikan bukan sekali bahkan teman saya banyak sekali Pak Isro waktu itu 10 tahun nggak punya anak. Ya, moga-moga baik ya. Silakan kembali ke sana. Pak, maaf saya terlambat. Ya, tapi sudah Beri mawon. Ini kayak dampak-dampak Pak. Ya. Jadi saya tuh akhirnya banyak percaya tentang optimasi, tentang keyakinan. Ya, Pak Isra itu kan sudah 10 tahun nggak punya anak. Cuma saya ingat jika orang gambar anak bayi, padahal pesaknya kira nopo-nopo, isinya yang normal. Cuma saya dijajal gue di wong nikah. Amas akal Pak Isra pondokan mungkin. Sehingga kau percaya baik dah, benar-benar keajaiban ya. Ketemu Gubernur Bandung. Iki sikile klik, oh iki masalah insya Allah masalahnya sampai iki. Iki sedih kali orang sampai Pak Isra bilang kalau nanti berhasil Allah kasih amanah anak saya syukuran tak kasih uang syukuran kambing satu. Begitu pulang dari situ sebulan berikutnya istrinya mandek ya. Dan akhirnya namanya Umar itu katanya bahagia gak luar biasa langsung terima kasih lantaran titik tadi yang pengen dikendel apa di kaki itu terus akhirnya ditransfer 2,5 juta untuk beli kambing. Bener Bandung waktu itu. Loh, apa yang nyangkut kok kenapa nggak dari dulu? Oh bener ya ketimbun saya dalam rapat ya usah area ya. Jadi kan satu di Jogja pasti ya ketemu tiap hari. Pas rapat ya kok era dalam minta diizinkan gitu loh. Tapi Allah caranya unik mewujudkan anaknya Pak Isra. Nah sekarang budul saat bertemu. Nah ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau belum diwujudkan itu masalah kesiapan Bapak Ibu. Ya, maka tahun ini kita siapkan wadahnya dulu. Yang dulu motornya pengen Supra, ayo naikkan levelnya, dioptimasi karena kita ada peluang untuk bisa ke situ ya. Maka pengennya NMAX, pengennya PCX, gak usah malu-malu, gambar aja di rumah. Hari ini memang tidak gambar, tapi saya dulu waktu diajari Pak Edwin itu udah juga ketawa sok pecah cilik wesak gede wek kon gambar apa gambar mobil kon gambar rumah makan ini opo maksudnya ramu mudeng gitu. Dan tidak ada cara saya memikirkannya itu iya caranya di rumah makan kepilah wah kok iso masak si pengen dulu orang ahli kuliner saya itu minggu pengen dulu kok lo ngadol kan itu sama saya ngadol padahal tidak ada bayangan kalau itu mau dijual ke saya. Jadi artinya bahwa Allah mewujudkan itu tepat atau di saat memang Allah yang mewujudkan saat itu. Oke, mulai di situ mari kita belajar dari ini. Nanti kita akan masing-masing sebelum kita membuat optimasi diri itu jujurlah diri kepada diri Anda sendiri. Nanti
nanti kita akan buat diagram diskon ya khusus masing-masing, tidak diserahkan ke saya, tapi nanti sadarilah dosa-dosa saya. Kenapa saya sampai hari ini belum berhasil? Oh ternyata ini penyebabnya tidak lain karena kita sendiri ya. Nah sekarang kita akan bangun dulu dari satu yang namanya mindset ya. Mindset ini penting. Bahasa Inggris ya, mindset saja. Nah mindset ini kita harus tahu siapa kita. Nah, kemudian yang kedua mau kemana. Kemudian yang ketiga dengan apa. Nah, ini harus kenali dulu sebelum kita melangkah ya. Kalau kita ini tidak kenal siapa kita, nggak piye. Tadi saya misalnya saya tanya, Samsul, saya ini siapa? Jadi bisa saya jawab Pak. Pak, saya ini mau siapa Pak? Saya mau kemana ini Pak? Dan kan artinya kan yang ditanya bingung juga. Nah, makanya harus tahu dulu siapa kita dulu. Kalau ada ini sopo. Nah, dalam pekerjaan lo, kalau dalam Tuhan Allah ya, nah ini hamba. Tugas kita pasti hanya beri. Nah, kita sebagai sekarang ini posisi di luar ini kita ini siapa dulu tahu. Kalau kita nggak tahu siapa ya kita mau kemana-mana bingung. Saya ini sopo ya. Apa ya gue? Kau ngerti loh, mau dilihat nanti apa ini sopo? Terus seragam meleleng-meleng ini. Ini sopo tak? Karena dia ini sopo. Ya akan digantung sopo rakan kamu. Itulah yang menyebabkan kita ya akhirnya jadi Gusti Allah bingung mewujudkan impian kita. Ini nggak ngerti siapa kita tadi? Siapa kita? CSD nado. Itu dulu. Oh iya, aku ini mau tidak mau, suka tidak suka. Tidak mungkin Allah itu menempatkan Bapak Ibu di sini tanpa sebab. Ya. Ngopo kerjaan lain oke? Pak Farida itu bergumut-gumut itu aja. Yakin banyak riba kok kalau tidak Allah Mbak Ika ya. Sampai pasiennya tak parani kepala sekolah itu sampai pasien Mbak Ika. Saya kira lalu alamat itu tangan terus sama dengan Mbak Ika. Itu kepala sekolah yang dulu klaim kapsulnya pada Ibu Natrindo tapi kapsulnya bukan Natrindo dan akhirnya masuk rumah sakit. Nah kan saya belum klaim, saya datang ke sana kapsul Natrindo itu sudah pakai NFC coklat Bu. Nah, dulu yang ngasih sini siapa? Kalau dulu tuh Mbak Ika, saya kangen bahasa Mbak Ika kalau kesini dimes-mes seperti anak saya gitu loh. Tapi rumah itu kok gokan kan loh Mbak, Bruno apa mana ya? Situ tuh kok mau ke arah Wonosobo. Ngerti. Nah, itu ngirim dulu mobil saya itu pulang-pulang gini kok, taruh Pak Lutfi Marani. Karena komplain di Facebook apa di mana, bahwa obat itu racun disebutnya Marani loh. Ternyata ada KTN yang sudah keluar, memalsu produk. Botolnya pakai natrium, saya cek bener pakai natrium, tapi tidak disegel, jadi tidak ditutup. Lagu yang asli itu sekarang kapsulnya sudah warnanya ada NF-nya. Mungkin yang masuk bingung, wah ini kali pesen kapsulnya mau dijual 20 juta. Sudah berapa? Tulis NF itu. Mungkin kelas 4 kalau ada di kapsul biasa, ada di serbu opo, bajen opo mungkin. Nah ini orangnya masuk rumah sakit. Nah, karena botolnya natrium kan komplain ke natrium. Ternyata saya usut dulu prosesnya Mbak Ika, tapi Mbak Ika udah lama nggak? Lama itu kerja di Natri itu kok Bu, pas waktu itu cuti melahirkan ya, nah pas menikah nanti baru itu loh ya. Kita terakhir ketemu di rumah sakit sama suami tercinta itu ya. Pas saya di Pak Oto dengan, nah itu kan saya udah bilang Mbak Ika itu udah lama tidak aktif lagi itu Bu. Iya, kemarin yang datang seperti apa ciri-cirinya ya gendut dan sebagainya, tapi bukan yang sekarang masih PM-nya belum. Nah dari situ jadi pelajaran berharga bahwa siapa kita ini harus kita tahu. Ya. Mantap saja kita ini sudah nggak usah ragu-ragu siapa kita latihan satu itu jadi mantap. Ya. Terus mau kemana? Ya jelas kita tugas pertama adalah juga ada SOP dan S. Nah, salah satunya nanti apakah kita sudah menjalankan SOP dan SPK, nanti kita belajar dari situ. Kalau belum ya saja belum datang tidak terlambat, bisa tidak terlambat saja sendiri. Dosa-dosa diakui dulu sebelum kita mau melangkah itu diakui dulu dosa-dosanya. Ya Allah ampuni dosa-dosaku 2021 saya memang tidak menjalankan SPK. Berangkat jam 10 tidak absen. Setoran telat dan
sebagainya. Oh, sudah diakui dosanya, ya Allah ingin saya jadi bersih kembali. Jadi siapa kita? Saya KTH yang baru di 2022. Bisa dimaknai jadi baru. Nanti pakai kertas biasa orang mereka gitu. Saya kemarin di situ kan juga ya Allah susah pakai teman orang berkunjung Purworejo atau Pak Asur atau ini. Tapi karena memang alasannya adalah sama, koro memisahkan sementara, tidak untuk selamanya. Ya, nah kemudian mau kemana kita harus jelas. Mau kemana itu apa? Kita harus punya, ya ini harus punya visi misi. Kita itu kerja itu untuk apa? Kan ada yang sekedar yang penting menjalankan aktivitas sebagai karyawan, pagi, seragam, wangi, berangkat. Tapi nggak punya tujuan jelas, ya Allah bingung. Itu kan nanti toh, kalau bingung, Gusti Allah, nanti kalau makan, awal itu manut duit, linting, balik gambar bunga, wah ngetan, balik mana. Jadi ya Gusti Allah bingung mewujudkannya, makanya harus jelas. Saya jadikan anak itu untuk apa? Untuk ya itu yang tahu Bapak Ibu. Kalau saya dulu langsung to the point, ya Allah saya manusia masih mengangkat bumi. Saya yang pengen mobil, saya pengen jadi keluarga melihat orang seperti itu. Kemudian pengen ke Mekah, pengen punya ini, punya itu, jujur saja. Oh, no. Ya udah Allah wujudkan satu per satu. Nah kita itu malu, mau kemana ya juga nggak mau, nggak jelas. Siapa kita? Nggak jelas. Mau kemana? Nggak jelas. Bagaimana Allah mau wujud? Mari di 2002 harus jelas. Siapa saya? KTH, mantap saja. CSD. Mau kemana? Mau kaya. Yang kaya itu kan tidak jelek. Ya. Ketika kaya kemudian saya bisa bangun pondok pesantren, kemudian ketika kaya saya bisa bangun anak membantu anak yatim piatu, kemudian ke yayasan untuk sosial. Oh di sana masjidnya tiap Jumat rame, belum ada yang ngasih makan. Oh setiap bulan saya kontrak terakhir karena duitnya saya banyak. Mas rumah makan setiap minggu sana kasih 200 bungkus uangnya sama saya. Keren nggak? Keren daripada setiap Jumat mas dia sing Mama nih. Bukan kerja. Ya mas. Kita makan dia. Gratis lumayan. Balik. Bro closing. Jumatan nih kalau kayak jajan oke. Kalau Jumat gelas apa? Jajan dan lebaran apa? Paling ramai alur Magelang. Nah itu mau makannya banyak. Tapi ya kotanya dirubah. Kapan saya bisa ngisi dan cuma numpang makan di situ gitu. Mindsetnya dirubah. Maka perlu mindset. Selama mindsetnya tadi begitu-begitu terus, ya Anda akan selalu ditemukan dengan masjid yang ada makanannya. Tetapi nanti kalau Anda punya, akan ditemukan masjid yang belum ada makanannya. Bagaimana saya akan memberi? Itu dulu, walaupun rumahnya itu gaya-gayaan sih, tapi punya tahu tujuannya. Gak usah malu-malu, saya pengen kaya. Setelah kaya mau apa? Ya mau itu, bantu yatim piatu, bantu bikin pondok pesantren, bikin masjid-masjid kalau bisa ini saya kasih makanan tiap hari. Ya itu kan baik daripada saya tidak berbuat apa-apa. Memang tidak kan ya harta itu akan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dibegitukan kan Allah tambah sayang. Ibarat teko, Anda selalu cur terus, tekonya kosong nggak? Kosong. Pasti si pemilik teko ya kosong pasti sih. Tapi nek jenengan kalau teko kok isine ning teh batik basir atau dibuka-buka itu garing isi tak buka we mambu. Ora tau betul apa maksudnya. Nah, mari mindset kita dirubah dari menerima menjadi gayanya dulu lah. Meskipun kita saja belum mati pas-pasan, tapi gayanya dulu dirubah dulu. Ya, kata Gus Mbak itu mapam pemberi sama mapam diberi itu jauh lebih berat, lebih bagus mapam pemberi. Itu pesan dari Gus Mbak. Jadi mari kita jelaskan dulu. Setelah jelas hari ini siapa kita, CSD itu mau kemana, mau jadi orang kaya. Bagaimana dengan apa? Kendaraan kita sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak berkhayal. Mas Denny itu sekarang punya penghasilan 60 juta. Itu apa ya? Dulunya oh ya Allah berkhayal. Ternyata dia itu pengen beli mobil dan sebagainya. Kalau mau jujur, ini kan dengan keadaan aku mau iso sih itu mewujudkan penghasilan 60 juta. Padahal corona itu sehingga terwujud karena ya, jadi hal yang seharusnya itu jangan Allah menunjukkan dia selalu yang arah 60 juta. Percayalah Allah itu cara menunjukkan unik. Entah bu nemu, tuku apa dengan bonus motor baru, nggak pernah tahu. Ya tetangga saya itu dia itu pengen haji sebaru nomor pengen haji, wae tak kowe gawe kita foto itu loh. Dia tahu tidak foto, kan ya sangat
waktu itu yang mau di Padang saya kan itu caranya itu mari muntah judul-judulnya itu apa? Itu hadiah BRI coba. Tabungannya berpiro? Pak Teguh aja sing miliaran belum pernah itu hadiah mobil Pak Teguh. Lah mau kita tabungannya 2 juta pas atau disikor atau tambahi bertahun-tahun. Ya. Diuni kelunting untuk seri apa kayak dijual aslinya 160 juta. Karena dibeli bank lagi karena orang asing nyotir Rauno, Rondo, anaknya lo Jakarta kabeh dibeli 125 juta. Hingga kasih itu plus mungkin kalau nggak bonus saya berangkat kemana? Sopo nyokok. Saya kaget ya Allah. Sudah lumpuk-lumpuk nanti keringet dengan orang dari kotak-kotak. Oh, wih, nabung itu saya itu. Siapa kalau tidak aku yang jadi saya semakin yakin bahwa Allah itu mendengar dan mengabulkan doa-doa. Kita mau masalah waktunya saja. Sekarang belum, saya yakin besok besoknya lagi. Ya, kalau Mas David sekarang dikasih mobil Pajero, mesti ngetek cewek. Karena sakit isi. Tidak dibujuk, bagiannya dibujuknya lah. Kan begitu. Saya juga sama. Saya itu kenapa diberi mobil kok saat dibujuk? Dia mungkin belum aku ngetek kan. Dari saya terus. Makanya harus zaman radikal ini dalam mobil jangan zaman. Kayak saya ini. Kok ini kayak anak. Itu loh, insya itu gitu. Jadi siapa kita mau kemana dengan apa kita itu sudah ada kendaraannya. Hari ini Bapak Ibu ya dengan bersyukur dulu lah. Bayaran itu saya kecat juta disyukuri dulu. Coba lihat tetangga kita sekarang ini. Saya kemarin beli goreng sebelahnya itu ada cerita. Wah aku hari tengah. Ini antara ini akhir Desember ini adalah penentuan nasibku katanya. Kenapa? Mau orang karyawan itu sales apa ya, rinso apa ya, sales uji level dokumen tahlimo itu. Oh semua coba itu kan gara-gara si Pak Asung kayu, Pak Asung laporan kayu, Pak Asung kayu gara-gara kayu ini tercapai targetnya loh, tim kalau dia diwalah loh goreng isi asik tak mau kayak wah mereka kekhawatiran akan di kalau kita kan insya Allah kalau tidak banget kan tidak di terus yang kedua masih bingung lagi. Wah, boleh gak saya padahal dulu di kantor itu dia seorang asisten manajer di rumah makan sama di hotel. Begitu corona, hotel kita rumah makannya tutup. Sekarang mau ngelamar nang hotel mau nyari hidup sepi. Ya, biasa saya itu bayar hotel itu 700, saya itu 300 saya lebih parah gitu. Mumpuk penuh murah ini. Nah, itu menunjukkan bahwa kita bersyukur dulu. Hari ini kita nggak pusing-pusing mencari pekerjaan. Ya, yang lain itu sekarang pada bingung lamar orang sih penting gawan aku muli ora apa-apa. Ya, tempat saya itu ada SMA dibully saya lima dan dibully bangunan. Demi menyambung itu. Pulang sekolah pabrikan Jakarta kemudian mau tambang pabrik. Kira biaya ini. Ada diburu anaknya gitu jaluk. Ya wes akhirnya jadi bangunan bertani dan bukan jelek tidak, tapi mereka panik. Ya sekarang ini panik sekali. Coba jalan buka di loker itu. Di sini mau bilang itu buka loker untuk Indomaret sama apa itu tukang bang becek itu. Wah si lama ya Allah kayak sama. Nah kita bersyukur dulu ya. Kita sudah punya wadahnya dengan apa? Insya Allah dengan nanti. Banyak di nanti itu yang sudah bisa memberikan kita ini ya. Oke, jadi 3 hal ini mensajnya harus dirubah dulu. Nah, sebentar nanti dengan renungkan 3 hal ini siapa mau kemana isinya dengan apa. Saya sudah ada 3-3-nya siapa kita, saya nanti belum mau kemana, saya mau jadi orang kaya dengan cara apa, dengan kerja dengan Bismillah. Jadi itu Allah ngasih sesuatu itu tidak harus nanti bentuknya harta, belum tentu kuat kita ya, bisa sombong malah nanti banyak musuhnya. Oh ini dengan keberkahan, ini jangan tak dulu kan. Tapi kok anaknya lulus SMA adalah dari bisnis online. Ya, seperti anak saya itu kan juga nyata. Saya kalau alhamdulillah di awal corona itu tertolong gara-gara anak saya lulus SMA bingung nggak kuliah belum ada duit. Terus ini online baik. Untuk buka Shopee, langsung ngajari, lockdown di rumah, mau keluar aja nggak berani, ngomong alhamdulillah berani, omsetnya juga sudah rata-rata 300-400. Isi kuliah tanpa bayaran bapak. Apa nyangka dia seorang SMA
kemudian tiba-tiba orang yang ngajari iso, dan sekarang sebetulnya bayar sendiri, bayar kos sendiri, bayarnya sendiri, alhamdulillah ya, tanpa saya harus memberi. Ini membuktikan bahwa kuasa Allah itu memang nggak nyangka anak saya seusia itu sudah punya penghasilan 4 sampai 8. Nah, kemarin saya ditraktir Pak, karena berarti 400 juta, kan 400 sudah kebayang pengen 20 anak sekolah kita kan. Pak, hari ini saya yang traktir Pak. Alhamdulillah, sore ya, pokoknya lah ya kabar ini sore ditraktir apa ya? Pangan sing anak-anak yang sumpit itu. Grill. Nah, alhamdulillah, anakku masih sekolah bisa membantu orang. Nah, kalau Allah tidak mewujudkan, tidak. Dan saya nggak pernah kebayang sama sekali caranya Allah mewujudkan itu kok lewat anak saya. Di saat corona penghasilan sepi, anak muncul gitu guys. Siapa tahu nanti gitu kita belum terwujud, misalnya Pak Aso mau bikin rumah lantai 20 terwujud, siapa tahu nanti anaknya kan gitu yang akan mewujudkan tak. Tapi percayalah, impian jangan dirubah-rubah. Nah, aku tetap misalnya Ka'bah, nah urung pengen jangan dihapus. Percaya sama saya. Saya di Dribblenya itu udah habis ya, sekarang mau bikin lagi, makanya 2002 itu mau main muter-muter dulu cari inspirasi ya. Saya dulu pengen motor, udah. Mobil pakai kelelek, sudah. Ka'bah dari dulu yang bikin zaman Mas Anton, baru sudah terwujud 2019 ya. Terus apalagi rumah makan, kegambar. Sekarang lagi pengen ngontrak, tapi di kita mungkin ngerasain di rumah makan, setiap bulan dapat setoran. Nah kemudian apalagi rumah, ya sudah ada. Nah, sekarang bingung mau bikin apa lagi. Nah kayaknya target pertama saya adalah saya ingin umroh bersama keluarga, anak dan istri. Dengan cara apa nggak tahu, dari Allah yang menentukan. Kalau kemarin kan baru sendiri karena diberikan tiket oleh Pak Teguh, sekarang harus beli tiket anak. Nah ini saya yakin pasti bisa. Nah sekarang belum tergambar lagi, tapi sudah ini kuat banget, betul pengen sabarkan dan karena. Tapi kalau sudah sekarang belum boleh ya, masih dilarang. Tapi insya Allah wujud. Nah mari sing sudah terwujud ping selanjutnya, sing belum pelototi terus. Saya melototi Ka'bah itu dari tahun 2013 loh, baru terwujud 2019. Karena memang saya yakin seorang muslim, cita-cita yang tidak mungkin tidak itu pasti di benak Anda adalah sampai Ka'bah. Itulah puncak dari spiritual kita. Sampai sana benar-benar ya Allah, ini sebelum-belum ternyata gambar yang saya gambar itu kurangin gambar benar, tak debat-debat apa ya Allah kita gitu. Dan nyata itu bisa dekat dengan makam Kanjeng Nabi itu, ya Allah antemir rasanya. Kok nyongkok ya. Saya hanya jualan jamu dulunya ya, masih tidur di emperan sama Pak Teguh dan sebagainya, bisa sampai Turki, di Eropa. Saya pernah makan siang di Eropa tapi makan malamnya di Asia. Lewat kan Turki sama Istanbul itu kan Eropa, itu barusan laut. Jadi malamnya itu makan di Eropa. Paginya kan nyebrang kali itu di Asia. Jadi gaya sidik itu. Berarti itu